Perkenalkan, saya Dina Natalia dengan NIM 22S10025 dari Fakultas Psikologi kelas 01. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai kontemplasi. Kontemplasi termasuk emosi, kesadaran santai, perubahan kesadaran, makna yang bermanfaat, dan Tuhan yang dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam persepsi kesehatan dan koherensi fisiologis tingkat tinggi. Sebagaimana terungkap melalui manfaat, koheren, dan bermakna spiritual, berpusat pada hati, emosional, keadaan sadar, santai, dan waspada. Studi eksplorasi skala kecil ini memiliki implikasi iman dan promosi kesehatan yang berharga. Kontemplasi dapat terjadi karena keyakinan menuntut niat sadar dan komitmen dalam praktik perintah dan terampil dalam kontemplasi, doa, atau mediasi. Investigasi iman dan kesehatan sangat relevan dalam konteks Afrika Selatan, mengingat perkirakan lebih dari 1 juta penyembuh iman di gereja pribumi Afrika. Indikator yang mendukung kontemplasi menjadikan penyembuhan melalui iman yaitu karena ketika kita mencari iman dengan perasaan gembira yang luar biasa, kita bisa menemukan iman tersebut dan kita akan merasakan menjadi salah satu bagian dari dalam diri Tuhan, Kristus, dan Roh Kudus. Dalam pernyataan penelitian yang merupakan studi eksplorasi saat ini, pernyataan pertama mendapat dukungan penuh dari data kualitatif dan kuantitatif bahwa kontemplasi iman dikaitkan dengan perbaikan yang berarti dan signifikan dalam pengalaman dan persepsi kesehatan. Pernyataan kedua mendapat dukungan parsial. Data kualitatif menunjukkan peningkatan persepsi keyakinan setelah kontemplasi. Potensi untuk menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pos-tes terbatas. Pertanyaan ketiga tentang kesadaran yang lebih koheren mendapat dukungan kuat dari variabilitas detak jantung, tetapi hanya dukungan tren dari elektroensafalografi. Sebagai contoh, ada peningkatan yang signifikan dalam persentase irama jantung koheren yang tinggi, tetapi tidak ada aktivitas gelombang alfa, meskipun tren rata-rata berada di arah ini dengan skor prates aktivitas alfa 10,40. Setelah pikiran lebih rileks dan tenang, kita diminta untuk mengatur posisi badan tegap sempurna dan tidak boleh menyandar pada tembok, dan diminta untuk mengatur nafas juga. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik kualitatif kontemplasi sebagai pengalaman yang berpusat pada hati, bermanfaat, terzonisasi, dan emosional yang dilengkapi dengan peningkatan kesehatan yang signifikan dan tingkat koherensi yang tinggi. Untuk yang kedua, saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman kontemplasi yang pernah saya lakukan, yaitu ketika pada saat pembelajaran agama. Sebelum itu sempat diminta untuk merilekskan pikiran terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan memejamkan mata, tapi tidak seperti dipaksa untuk memejamkan, jadi mengalir. Barulah setelah itu kita merasakan udara, merasakan hembusan nafas dari dalam diri kita, dan kita merenungkan apa saja yang sudah kita alami satu hari itu. Sebelum sampai pembelajaran agama, barulah merenungkan ayat Alkitab. Pada saat merenungkan ayat Alkitab yang relate dengan kehidupan pribadi saya mengambil pada Ibrani bab 6 ayat 12 yang berbunyi, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat Alkitab tersebut saya ulangi dalam hati berkali-kali, saya meresapi dan saya mengambil makna
bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang lamban dan harus menjadi penurut dalam apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Selama kurang lebih sama 10 menit setelah melakukan kontemplasi, saya merasa bahwa pikiran saya lebih tenang, lebih rileks, lebih segar daripada sebelumnya, dan saya merasa seperti semua beban yang ada tuh saya lepaskan. Dan dari kontemplasi tersebut juga saya mengambil hal-hal positif yang pernah saya alami dalam hidup saya, sehingga lebih bisa menerima, lebih ikhlas, dan jauh lebih baik.